muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ada dua imperium besar, dua negara besar, dua kerajaan besar yang menguasai timur dan barat. Imperium Romawi dengan kekuatan militernya, juga imperium Persia. Kedua imperium ini, peradaban besar ini, kerajaan besar ini, laksana atau pepegang Amerika dan Rusia pada saat ini, terus bersaing. Romawi dengan kekuatan militernya, Persia juga dengan kekuatan militer dan kebijaksanaannya. Kata Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Muti rahimahullah ta'ala, inilah di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Romawi. Andai Rasulullah itu diutus dari bangsa Romawi, maka sungguh benar apa yang dikatakan orientalis barat pada hari ini, bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan peperangan, dengan kekerasan. Demikian juga Allah tidak mengutus atau membangkitkan Rasulullah dari kalangan imperium bangsa Persia, karena jika ini diutus Rasulullah dari bangsa Persia, maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh orientalis barat dan bahkan orang Arab jahiliyah dahulu, bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah asatirul awwalin, peninggalan umat-umat yang terdahulu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Jazirah Arabia, tepatnya di Mekah, satu wilayah yang tidak diperhitungkan. Mereka sering berselisih, mereka menyembah banyak sekali patung berhala, mereka saling bermusuhan, peradaban mereka tidak ada, tetapi ada beberapa sifat baik yang mereka miliki. Sehingga Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah, lalu membangun satu peradaban besar, satu imperium besar, yang imperium Islam itu di kemudian hari mengalahkan imperium Romawi di Damaskus dan Palestina, menghancurkan secara total imperium Persia yang ada di Iran melalui tangan khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang menyenangkan dan menjadi pelajaran bagi kita bersama masyarakat muslimin, bagaimana bisa Rasulullah membangun peradaban besar ini, yang bahkan pada hari ini adalah sepertiga penduduk dunia itu adalah umat Islam, pernah menguasai dunia di timur dan di barat, seperti pada masa Sulaiman Al-Qaruni, Turki Utsmani, Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya, pada masa Sultanan Seljuk dan sebagainya. Para pemikir dan pemerhati sejarah, bagaimana Rasulullah bisa membangun imperium ini, mempersiapkan generasi selanjutnya, yaitu generasi sahabat dan tabi'in, dalam waktu yang sangat singkat, 23 tahun dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, ini yang akan menjadi perhatian kita, pembahasan kita pada hari ini, untuk kita ambil pelajaran dan mengikuti bagaimana jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun satu peradaban besar, masyarakat besar. Insyaallah jika kita ikuti, insyaallah kita pun bisa membangun kembali peradaban besar Aceh, peradaban besar Islam di Indonesia, bahkan di Nusantara. 13 tahun Rasulullah di Mekah, menurut satu versi muarikhin sejarah. 10 tahun beliau di Madinah. Ketika beliau di Mekah, fokus perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penekanan pada masalah iman dan akhlak. Adapun masalah syariat itu, Rasulullah membahasnya, menekankannya ketika beliau berada di Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun selama beliau di Mekah, fokus beliau dan ayat yang diturunkan oleh Allah adalah berkaitan dengan akidah dan keimanan, berkaitan dengan akhlak. Sedangkan sholat, zakat, puasa dan sebagainya itu diturunkan oleh Allah secara jelas ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah Al-Munawwarah. Secara logika, secara psikologi dan konsep dakwah, penekanan Rasulullah di awal dakwahnya terhadap iman dan akhlak itu sangat sesuai. Kenapa demikian masyarakat muslimin? Yang pertama sekali, iman itu merupakan landasan seseorang muslim mau berbuat kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Laisal mu'min bil ta'an wala la'an wala fahish wala badi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk dalam kategori seorang muslim, seorang mukmin, orang yang ta'an, yang meruntuhkan kehormatan muslim lainnya, mempermalukan mereka. Dan tidak termasuk dalam seorang muslim, seorang mukmin, la'an, orang yang suka melaknat manusia, berdoa keburukan kepada manusia yang lain. Walal fahish, yang berkata kotor, berkata dosa. Walal badi, seseorang yang menyakiti muslim yang lainnya, yang berbicara sembrono, menyakiti manusia, berbicara hal-hal yang tidak perlu. Masyarakat muslimin, maka ini menjadi landasan. Iman itu bisa menjadi landasan untuk kita berbuat baik. Demikian juga iman merupakan landasan agar seseorang itu mau beribadah, mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mau meninggalkan berbagai larangannya. Ini bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, "Ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta tolonglah engkau kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat bagi orang-orang yang biasa, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang yang khusyuk itu? Yang mudah melakukan sholat, tidak berat bagi mereka itu menghadap Allah, membersihkan diri, melakukan sholat sehari 5 waktu dalam kondisi subuh yang masih dingin, sore yang kita masih sibuk dengan pekerjaan. Itu orang-orang yang mereka yakin suatu ketika mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan seluruh fase kehidupannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini kita bisa melihat bahwa iman itu adalah landasan bagi kita mau beribadah. Dalam firman Allah yang lain, "Wa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba." Bagaimana kalian itu mau bertakwa, bisa bertakwa jika kalian itu tidak meyakini adanya hari kiamat. Kemudian masyarakat muslimin, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan iman? Karena iman itu adalah landasan segala hal. Landasan berbuat kebaikan, landasan untuk mencintai manusia, juga landasan agar kita mau menyebarkan kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yahdi bikallahu rajulan wahidan khairul laka min umuri ni'am, khairul laka min al-ardi wa ma fiha. Dalam hadis yang lain, andai Allah memberikan hidayah seseorang melalui mulutmu, melalui usahamu, melalui ikhtiarmu, melalui ajakanmu, maka lebih baik bagimu mendapatkannya melebihi daripada engkau mendapatkan onta yang berwarna merah. Pada masa Arab dahulu, onta yang berwarna merah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Apa yang disebutkan oleh Nabi, bahwa apabila seseorang terpetunjuk, mereka dan tidak sholat menjadi sholat, tidak mengenal masjid, kemudian mereka beranjak menuju ke masjid, tidak mengenal agama, akhirnya mereka itu mengenal agama karena dakwah kita, karena ajakan kita, karena usaha kita, ikhtiar kita. Maka itu lebih bagus bagi kita daripada mendapatkan sesuatu yang berharga di atas muka bumi. Kemudian, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa manusia yang lebih bagus daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-muslimun du'at. Para ulama berkata bahwa orang muslim itu adalah du'at, laisa al-qudha. Mereka itu bukanlah orang yang memvonis orang lain, tapi mereka itu adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Masyarakat muslimin, makanya secara konsep dakwah, secara psikologi, secara ilmu sosial dan logika rasional kita memang cocok sekali. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan fokus kepada kemantapan iman. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita bersama. Karena iman itu adalah landasan kita mau berbuat baik, landasan mau beribadah, landasan mau memperbaiki kondisi sosial masyarakat kita, negara kita yang sedang rusak. Kemudian yang kedua, akhlak. Selain Nabi saat di Mekah itu dakwahnya fokus kepada akidah, tapi beliau juga dakwahnya fokus kepada akhlak. Kenapa demikian, masyarakat muslimin? Dikatakan oleh salah seorang pemikir Islam yang pada hari ini masih hidup, yaitu Syekh Taqwi Al-Antas, seorang profesor. Beliau berkata bahwa permasalahan umat Islam akhir zaman ini sehingga mereka itu gagal, mereka itu dikalahkan, dijajah
miskin, papa, mereka itu kalah dari sisi teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Salah satunya adalah loss ada, kehilangan ada. Oleh karena demikian, masyarakat muslimin, maka mari kita memperbaiki anak. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Majid Insan Kilani tersebut, dan demikian bahwa pada abad pertengahan kehancuran umat Islam digenapkan oleh penjajahan daripada tentara salib adalah karena kita kehilangan anak, sehingga diperbaiki oleh Imam Al-Ghazali dengan madrasah Islamnya juga dengan kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karena demikian, masyarakat muslimin, kesimpulan pada hari ini, mari kita membangun peradaban dengan iman, dengan akhlak, kita tanamkan untuk diri kita, untuk anak kita dan untuk masyarakat kita, maka insya Allah akan tercipta negeri waldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama, untuk kita ketahui, kita amalkan, sehingga masyarakat kita dan generasi kita menjadi generasi yang unggul sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin, fi Suriya, fi Yaman wal Iraq wa Iran wa Lebanon wa ghayriha min 'alamil muslimin wa 'ala a'da'ihim ya rabbal alamin. Wahid kalimatana wa aqwalana 'ala nasrihim ya mujib as-sa'ilin, ya hazim al-ahzab ihzim a'da'ana wa a'da'ahum ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la